Ulang. Ulang ya. Kata penelitian, barang siapa yang senang jawab salam itu dia awet muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar masuk video juga sih sebenarnya. Ya, jadi ambil jalan pada hari ini kita akan melaksanakan ziarah ya seputar Masjid Nabawi. Nah, untuk langsung ke tempat nampak tilas, tempat-tempat yang bersejarah seputar saat-saat ini cepat sekarang masuk waktu karena sekarang musim dingin. Kenapa? Oh, ini nyambung ke HP, bukan nggak ada set. Jadi mudah-mudahan ada waktu kesempatan untuk kita review manasik sedikit ya sebelum kita sholat. Sallu ala nurilladzi arajas sama fawzama Allah kawasan. Kakak 10 detik, 5 sedikit yang ikut katanya, yang sebagian besar FR. Ya Allah, alhamdulillah masih kita diberi kesehatan ya. Baik, sedikit saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu semua ya, mumpung kita di sini supaya tidak ada yang tertinggal ya, supaya semuanya insya Allah bisa kita kunjungi meskipun hanya sebentar ya. Barangkali tidak asing lagi ya, untuk mengingatkan kembali. Barangkali ada yang pertama juga, atau kedua, ketiga, supaya makin matang lagi. Nah, tepat di depan Bapak Ibu semua ya, ini ada tulisan Tatwirul Hadiqah Sakifah Bani Sa'idah. Nah, barangkali banyak yang sering baca. Nah, dulu disinilah Bapak Ibu semua, tepat di dalam ini. Cuman pada saat ini posisinya lagi renovasi. Kalau kemarin pas masih sebelum COVID ataupun waktu tahun 2021 masih ada kebunnya. Cuman kalau kebun yang asli memang tampilannya dulu itu seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi tempat ini dulu dihuni oleh salah satu kabilah kaum Ansor, kebun ya. Salah satu kabilah justru sempat ada seseorang yang sangat cantik dulu di Madinah, terkenal di sini tempatnya, rumahnya. Dan kabilahnya itu disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Nah, kenapa demikian, ada kaitannya dengan sejarah perkembangan Islam. Nah, singkat saja ya, poin-poinnya aja, to the point. Nah, dulu tatkala baginda Nabi SAW wafat ya, jadi Islam itu ataupun negara apapun namanya itu perlu yang namanya ada pemimpin. Contoh kecil aja, rumah tangga itu sangat diperlukan namanya pemimpin, supaya suami atau bapak kita gitu kan. Nah, Islam yang begitu besar sehingga setelah wafat baginda Nabi SAW, saat itu Islam agak retak Bapak Ibu semua kan, karena seorang pemimpinnya wafat, otomatis ada beberapa, bahkan di riwayat itu sebagian kaum muslimin ada yang murtad, nauzubillah min dzalik kan. Oleh sebab itu para sahabat, yang 4 sahabat juga yang baik dari kalangan muhajirin maupun ansor itu bermusyawarah untuk mempoting, bahasa sekarangnya barangkali sidang kabinet itu ya, bahwasanya memilih seorang pemimpin ya, pemimpin yang kita kenal dengan khalifah Islam ya, ataupun Khulafaur Rasyidin.
Yang mana dulu Khulafaur Rasyidin yang pertama kali, ya, siapa, ada yang tahu, masih ingat siapa yang pertama? Siapa Dek? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliaulah yang pertama kali menjadi khalifah setelah wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tepat pengangkatan beliau, pembaiatan beliau menjadi khalifah itu tepat di depan Bapak Ibu yang saat ini yang disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Oleh sebab itu para jamaah haji ataupun umroh tatkala datang ke Madinah biasanya menyaksikan ataupun berziarah ataupun langsung bertabarukan di tempat tersebut, ya. Nah, cuman kalau yang saat ini memang udah ada perubahan dan renovasi, ya. Karena banyak sekali perubahan-perubahannya. Minimal kita bisa garis bawahi bahwasanya tempat yang sedang kita kunjungi ini namanya Sakifah Bani Sa'idah. Kenapa diberikan dengan nama Sakifah Bani Sa'idah? Karena memang dulu di sini adalah kabilah suku Khazraj, ya, yang ada di Madinah, yang salah satu nama yang terkenal itu seorang gadis, ya, namanya Sakifah Bani Sa'idah. Jadi Bani itu keluarga lah. Misalkan punya satu keluarga, mohon maaf, bapak haji sangat bersejarah yang ini. Kenapa sangat bersejarah? Karena memang di sini telah dulu tempat pengangkatan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jelas Bapak Ibu semua? Oke, barangkali itu saja, ya. Ya, nantilah kita sambung-sambung lagi, ya. Oke, itu. Kita akan lanjut ke tempat yang selanjutnya. Tatwil apa? Tatwil. Tatwir itu sebuah lembaga ataupun sebuah tempat, ya, hadiqah. Kalau yang anaknya namanya itu Sakifah Bani Sa'idah. Tatwir ya. Tidak boleh jah. Astaga. Dan apa namanya? Apa bahasa Indonesianya, ya? Bahasa lamanya usap. Tak kira bukan. Oke, baik, ya. Kita lanjut sedikit lagi, ya. Capek ya tentunya ibu-ibu, ya. Nah, tapi sedikit, ya. Sayang sekali mumpung kita di sini, ya. Nah, perlu kami sampaikan juga, ya, bahwasanya di sini tuh ada masjid, ya. Ada masjid. Kok kenapa di dekat masjid ada masjid? Apakah dulu imamnya bersaing sehingga nggak saling sapa gitu? Bukan. Ya. Nah, di sini ada 3 masjid yang sering sekali dikunjungi Bapak Ibu semua, ya. Yang pertama paling dekat warna putih, ini Masjid Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, ya. Dan yang kedua sebelah sana, yang sebelah sana itu ada Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang sebelah sana itu Masjid Al-Gumamah namanya. Ada juga masjid di sebelah sana belakang hotel ini. Ada namanya Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Ada. Dan juga ada wakaf hotelnya Sayyidina Utsman juga ada, ya. Cuman yang terjangkau aja lah kita sesuaikan dengan stamina dan situasi kondisi kita saat ini, ya. Dan di sana ada juga apa namanya museum. Sekarang kita ceritakan, ya. Ya. Yang pertama, ya, kita bahas Masjid Sayyidina Ali, ya. Masjid Sayyidina Ali. Nah, ada yang kenal Sayyidina Ali? Kenal, ya? Siapa beliau? Ada yang tahu? Hah? Putranya Abu Talib. Putranya Rasulullah, terus? Oke, terus? Oke. Keren, ya. Kirain anaknya apa namanya? Bro aja yang dikenal ini. Alhamdulillah, ya. Nah, jadi Sayyidina Ali. Nah, semua itu apa? Zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu pada saat ini keturunan Nabi itu melalui jalur Sayyidina Ali dan putri beliau Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua nasab-nasab keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang dari ujung barat di Maroko Maghribi sana sampai ujung timur Masrib mungkin di Indonesia, itu semuanya lewat jalur 2 ini. Pernikahan antara Sayyidina Ali Karamallahu wajhah dengan Sayyidah Siti Fatimah Az-Zahra, putrinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi beliau punya 2 putra, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini yang masyhur dari keturunan baik yang ada di sini Mekah maupun Madinah, ya. Nah, jadi karena dulu sejarahnya Bapak Ibu semua, nah di sini itu tempat yang pernah dilakukan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat. Nah, termasuk juga ada Sayyidina Ali. Nah, jadi dulu kan belum ada masjid seperti yang sekarang ini, termasuk Gumama, Sayyidina Abu Bakar, masjidnya ini bukan. Kalau kemarin-kemarin ini, waktu kejayaan Turki Utsmani baru dibuat. Sekitar tahun 1800-an ke atas. Waktu kejayaan, kan dulu pernah
pemimpinan pusat Islam itu berada di Turki kan, sehingga bahasa anunya ke pemerintahan kerajaan Turki Utsmani bahasanya, ataupun Ottoman dulu. Sehingga bisa kita lihat dari sisi bangunannya itu kayak bangunan-bangunan yang ada di Turki, dari sisi bahan-bahan ataupun dari sisi bentuk-bentuk jenis model-modelnya, seperti yang di Masjid Turki kan. Nah, karena tembok-tembok itu bukan dari bata, itu batu, pakai batu. Pada saat itu pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, Bani Utsmaniyah. Jadi Turki Utsmani, Ottoman gitu. Nah, yang itu yang dibangun. Kalau dulu-dulu kan belum ada masjid. Ya, dulu di sana di Masjid Al-Gumamah. Kenapa diberi nama dengan Masjid Al-Gumamah? Karena Nabi SAW dulu pernah melaksanakan sholat Id ini. Pertama sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Dan juga Nabi SAW juga pernah melaksanakan sholat sunnah istisqa. Ada yang tahu sholat sunnah istisqa? Udah? Sholat minta hujan. Sering sekali di sini kalau istisqa atau minta hujan ataupun kadang terlalu dingin, itu kadang-kadang raja dari Riyadh datang ke sini untuk berjamaah. Ya. Kayak kemarin minta hujan, sering sekali terbukti. Kadang baru selesai sholat langsung hujan besar. Katanya nggak pernah hujan di Mekah juga ya, di Madinah juga hujan. Ya. Dan waktu itu kan panas, matahari sangat panas, sehingga cerita datanglah awan memayungi baginda Nabi SAW tatkala mengimami sholat istisqa. Sehingga awan tersebut kan kalau dari bahasa Arab makna secara memproduk kosakata Al-Gumamah sama dengan awan. Mungkin kalau masjidnya di Tangerang mungkin disebut dengan Masjid Awan, karena di Arab jadi disebut dengan Masjid Al-Gumamah. Seperti itu asal. Kalau dulu kan nggak ada masjid. Asal kata masjid itu tempat sujud. Nggak seperti masjid bukan. Yang paling sujud bisa dipakai salat, musala atau masjid dulu Nabi SAW dan para sahabat, sehingga disebutlah dengan Masjid Al-Gumamah. Begitu juga Masjid Sayyidina Abu Bakar dan juga Masjid Sayyidina Ali. Nggak jauh beda ceritanya seperti itu. Cuman untuk mengabadikan tempat tersebut, untuk mengingat tempat tersebut, sehingga dibangunkan masjid dan dinisbatkan atas nama para sahabat. Seperti itu. Jelas ya? Nah, begitu juga dengan Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, ya, sedikit-dikit, tipis-tipis ceritanya sama, ya. Punya sejarah yang pernah disinggahi, pernah ditempati oleh Nabi dan juga para sahabat melaksanakan sholat. Di antaranya sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah Idul Fitri, dan sholat istisqa. Seperti itu, ya. Kalau Gumamah itu ada yang punya gak dulu, sahabat apa gitu? Al-Gumamah tidak dimiliki. Kalau dulu tidak dimiliki karena umumnya dekat Masjid Nabawi di tempat berjamaah. Ya. Walaupun tadi bukan yang dari Sakifah Bani Sa'idah. Ya. Maksudnya belakangan dibangun ini untuk mengenang, untuk menisbatkan, untuk mengabadikan tempat tersebut. Nah, seperti itu. Sekarang bisa dipakai biasanya sholat duha kadang, atau sholat sunnah 2 rakaat, biasanya sholat tahiyatul masjid, kadang-kadang dibuka, cuman kadang dibuka, kadang ditutup. Tapi untuk saat ini yang paling sering dipakai sholat itu. Tapi untuk berjamaahnya biasa semuanya ke sana semua. Ya. Kadang dulu ada juga yang ikut sana, cuman sebagian kadang ada yang kurang mendukung. Katanya orang Syiah katanya begitu kan, bahasa-bahasa biasa lah, ponis-ponisan gitu kan. Jadi jamin semuanya itu akidah ya, tetap jaga ukhuwah Islamiyah, Basyariah, ukhuwah kemanusiaan kita semua ya, semuanya sama. Karena condong kepada orang-orang yang berahan Iran itu kan ke Imam Ali, gitu, lebih condong ke sana. Barangkali tidak panjang Bapak Ibu semua, karena ya supaya cepat beristirahat dan sebentar dari maghrib. Cuman yang perlu kami sampaikan sebenarnya kadang kita muter ke sana, ke Baqi, tembus Baqi, cuman sekali ya. Kuat. Nah, cuman ini aja yang perlu kami sampaikan. Udah selesai dah ya. Iya. Tutup dah Kak, tutup. Nah, kita akan review manasik sedikit ya, teknisi sedikit saja ya, supaya tidak gelabakan besok ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, untuk mengingat kembali, kan besok hari Jumat kita check out kan, check out di Hotel Mekah menuju ke Madinah, ya bukan Mekah ya, Madinah menuju ke Mekah. Nah, jadi insya Allah kita akan check out besok setelah selesai sholat Jumat. Selesai sholat Jumat. Nah, oleh sebab itu sebelum pelaksanaan itu semua, pertama
kami himbau, kami ajak Bapak Ibu semua untuk nanti malam packing rapi-rapi. Khawatir jangan sampai kadang ada jam HP, ketinggalan jam, mungkin ketinggalan dompet ya, supaya lebih diteliti. Silahkan bagus-bagus rapi, pelan-pelan aja packingnya ya. Insya Allah kopernya besok akan dikumpulkan di depan hotel, depan kamarnya, depan kamar masing-masing jam 8 ya. Ya, jam 8 ya. Mungkin kalau mau diberikan kelonggaran, tapi sepakat yang nggak boleh diundur lagi. Kita kasih jam 8.30 dah, ya. Ya, supaya tidak ngaret ya, nggak apa-apa.